Yohanes 4 ayat 12. Perempuan Samaria berkata kepada Yesus, "Ini sumur Bapa kami yang menggali, yang memberikan sumur ini kepada kami. Dan yang telah minum sendiri," Yakub itu, sumur Yakub, dia sendiri minum. Jadi dia gali, dia minum sendiri, Yakub. Kata perempuan Samaria ini. Dan ini yang diberi sama nenek moyang saya. Jadi Samaria itu setengah Yahudi. Orang Yahudi kawin sama bangsa lain, Samaria. Umpamanya saudara nih, dapat jodoh orang Yahudi. Umpama, maka saudara di Israel disebut orang Samaria. Umpamanya Sari ini, Sari ya. Sari Kala tadi. Sari Kala ini nganter saudara German. Umpama nanti menikah. Setelah menikah baru ketahuan saudara German itu orang Yahudi. Maka saudara Sari punya anak disebut Samaria. Kalau kita nih orang Indonesia, kawin sama orang Israel, punya anak Indo. Indo anak saya. Indo apa? Indonesia. Kawin sama orang Tionghoa, Indo-Cina. Indo juga. Saya juga Indo begini-begini. Saya berdarah Jerman. Cuman saudara Jerman nggak tahu saya darah Jerman. Mata saya biru. Cuman ditutup sama Tuhan sama coklat. Apa saya harus robah? Yang dirobah bukan mata. Apa saya harus facelift? Bukan. Yang harus berubah hati. Begitu seorang hati, seorang dirubah sama Tuhan Yesus, dia berubah. Ini teori doang, ini perempuan ngomong. Teori Alkitab. Perjanjian lama dulu. Alkitab itu perjanjian lama zaman dulu. 13. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, kamu minum air ini, ia akan haus. Haus lagi. 14. Perhatikan saudara, kata-kata Yesus. Tetapi barang siapa minum air yang akan, apa? Kuberi, bukan yang digali sama Yakub. Sumur Yakub dari bumi. Tapi sumur Yesus dari sorga. Yang akan kuberikan airnya bukan dari bumi, tapi dari sorga. Kepuasannya pun bukan yang dari bumi. Kepuasan kita tuh yang dari sorga. Yang akan kuberikan kepadamu, iya kamu tidak akan haus. Untuk selama-lamanya. Bingung ini perempuan Samaria. Tidak akan haus, nggak usah nimba air lagi. Karena dia masih pikirannya pikiran bumi. Belum metanoia, belum berubah pikiran. Belum metanoia, belum berubah sikap. Belum metanoia, belum berubah kelakuan. Jadi dia masih pikirannya pikiran bumi. Ini Yakub, nenek moyang. Kalau ditanya diajak orang kebaktian, papa saya dulu Kristen zaman Belanda. Mama saya zaman Belanda tuh Kristen. Holland spreken. Eke. Saya masih ngalami itu. Orang ngobrol-ngobrol di Jakarta nggak di mana. Ek. Sekarang hilang. Yang ada, lu, gua. I terus. Kenapa? Zamannya udah lain. Dulu zaman penjajahan. Ek. Sekarang zaman galau. Setiap
jam sekarang di Indonesia. 134 gadis diperkosa. Setiap jam seluruh Indonesia. Karena cara berpakaian. Dulu saya jalan pakai cawat. Sekarang tidak lagi. Itu berubah. Dulu saya pakai mini seperti burung unta. Tapi sekarang setelah dalam Yesus berubah. Berubah. Kita lihat nanti 5 tahun lagi. Itu rok akan turun. Rok akan turun. Nanti kembali lagi ke zaman dulu. Long dress. Waktu zaman long dress, tukang sapu dari kabupaten jarang kerja. Sebab jalan-jalan raya itu bersih, saudaraku. Orang pakai long dress jalan kiri kanan. In the age of long dress in this city, all the workers from the government almost not working. Why? Because the street and the road cleaned by long dress. Kalau masukin binatu nggak usah dicuci di keteknya, nggak ada ketek kok. Cuci bagian bawah, kotor, penuh tanah, penuh debu. Long dress. Ada ibu orang Tionghoa nggak bisa bilang long dress, long dread. Ada yang bilang bandrek, ya udah sekalian aja. Tapi air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air. Loh, nggak usah digali. Yakub nggak usah gali. Nggak usah minum daripadanya. Tapi orang yang aku berikan air itu akan jadi mata air. Dia akan jadi mata air. Saudara, kalau sudah punya mata air, waktu saya batuk keras banyak, terus kering kerongkongan saya, wakil gembala kirim air, oksi. Minum pagi 1 botol, sebelum tidur 1 botol, bangun pagi 1 botol. Saya minum. Memang baik, sembuh saya, cepat. Cepat sekali sembuhnya. Dan saya harap setelah saya sembuh itu air tidak berhenti datangnya. Sebab ada mata air sekarang. Ada mata air. Yang tidak akan berhenti. Terus, Ma. Terus, Ma. Bukan, ada yang bilang haleluya, ada yang bilang Manado. Ya. Mancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Di sini ada anak pendeta mau dibaptis. Siapa nama mama itu? Gembala. Ibu pendeta mana itu? Coba tanya. Namanya siapa? Berdiri dong. Siapa namanya? Saya tanyain. Mata saya ke sana. Tanya. Siapa anak pendeta? Ada? Cicinya yang sekolah? Oh ya. Siapa nama pendetanya? Asa. Mama Asa. Makan. Oma siapa? Marta. Marta di mana ya? Katanya saya kenal. Yang di Jakarta. Ya. Esther apa? Oh, sekolah Alkitab sini. Oh, banyak Esther. Tante, banyak nama Esther sekolah Alkitab. Ada Esther kurus, ada Esther gemuk, ada Esther tinggi, ada Esther pendek, banyak. Ya Esther lah. Nah, itu mata airnya memancar sampai sekarang nih turunannya. Adiknya mau dibaptis. Ini calon suami. Famnya apa ini? Marganya.
Piri. Apa? Sing-i. I. Kok nama Manado I aja? Ingkiriwang apa? Indonesia I itu. Baru saya dengar ada nama Manado I. Saudara-saudara, saya akan baptis kamu I. Nama kecil apa? Oh. Apa? Bukan Manado. Tionghoa. Siapa namanya? Gitu kok. Tadi kok I itu. Haleluya. Sebelum bertobat, I. Setelah bertobat, berubah. Oh. Kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berikut. 15. Kata perempuan itu kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku air itu. Agamanya ditinggalkan. Her religion left. Her theory left. And she said to God, she said to Jesus, she said to the Lord, Lord, give me that water. Give me that living water. Supaya aku tidak haus. Supaya aku tidak haus. Selama ini aku haus. Kawin dengan suami yang pertama, saya kira saya bisa puas. Saya tidak puas. Saya tinggalkan itu suami, kawin suami kedua. Saya kira saya akan puas. Suami kedua saya tidak puas. Sampai kelima. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Tapi saya tetap haus. Dan tidak usah lagi datang ke sini. Kemana? Ke sumur yang lama. Yang digali aku. Untuk menimba air. Yang dulu itu kekuatan sendiri. Saya untuk dapat air cari sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Ambil di kendi. Saban hari harus lewat tanah terik. Ambil timba sendiri. Tapi setelah di dalam Yesus. Yesus bilang. Di dalam kamu ada sumur sendiri. Nggak usah ditimba. Dia membuah. Sampai kepada hidup yang kekal. 16. Aduh lama benar. Kata Yesus kepadanya. Pergilah. Bukan beritakan Injil. Pergilah bikin kebaktian. Bukan. Panggil suamimu dan datang ke sini. Dulu saya marah, sekarang sudah berubah. Saya anggap orang itu belum berubah. Pergi. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Jesus said unto her, Go, call thy husband. Yang dipanggil cuma satu suami loh. And come hither. Jangan saudara kira kalau saudara tidak berubah, Tuhan tidak tahu. Ini perempuan kira ini Yesus orang biasa, orang Yahudi biasa. Dia nggak bisa ngomong teori Alkitab, tapi bohong bisa. Itu yang dia lakukan kepada setiap laki-laki yang dia ketemu. Dia bohong. 17.
Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Bohong kan? Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Betul. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sekarang 17 ya. 17 betul. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 miswa. 5 suami. Sudah, berarti udah lewat 5. Dan yang ada sekarang, yang ke-6 yang disuruh panggil, padamu bukanlah suami. Berarti suami orang. Dalam hal ini yang kau berkata benar. Memang kamu single sekarang, belum kawin. Tapi laki-laki yang tinggal sama kamu bukan suamimu. Kagetnya setengah mati ini perempuan. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku. Sebetulnya bukan Tuhan, Tuhan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jangan ikut Tuhan seolah-olah Tuhan itu buta. Jangan ngomong asal, saya tidak ada suami. Saya belum kawin. Saya tidak punya suami. Jadi kerjaan perempuan ini ganggu suami orang. Itu yang sama kamu bukan suamimu sekarang. 20. Mulai lagi agama. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu bukan lagi menyembah di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sampai sekarang ada orang yang menganggap Yerusalem itu tanah perjanjian. Saya suka baca itu orang-orang yang mau ke sana, selebaran itu dari orang yang percaya, Kristen juga enggak. Kristen tapi cari duit. Dia bilang, mari bersama-sama kita ke tanah perjanjian. Dia nggak ngerti itu tanah perjanjian. Dia anggap kalau sembahyang di Yerusalem lebih rohani. Dia anggap kalau sembahyang di Yerusalem lebih dekat sorga. Yesus sendiri bilang bukan. Coba kita lihat bahasa Inggris. Jesus said unto her, woman, believe me, percayalah. The hour cometh, waktunya sudah datang. When ye shall neither, engkau tidak akan lagi menyembah in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Maka sebetulnya doa itu 24 jam. Seperti Fransiskus di Assisi. Banyak orang bilang dia disebut Rasul Doa. Ditanya oleh muridnya, guru berapa lama kalau berdoa? Di mana guru berdoa dan berapa lama?
Fransiskus de Assisi bilang, ketika aku duduk, aku berdoa. Ketika aku berjalan, aku berdoa. Ketika aku kerja, aku berdoa. Ketika aku dimanapun, aku berdoa. Tidak ada sedetik pun kehidupanku yang tidak berhubungan dengan Bapa di surga. Dalam pekerjaan, aku berdoa. Ketika aku, di mana-mana aku berdoa, itu menjaga aku. Tidak menceritakan salah orang. Tidak dendam kepada orang lain. Makanya berdoa itu 24 jam. Memang ada waktunya kita berkumpul berdoa. Ada 1 jam dalam bedstone. Cornelius tidak pernah bedstone. Tapi setiap jam 3 sore dia berdoa. Dia bukan Kristen. Dia berdoa.